Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yesita Wardani. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran kelas 5 semester 2 tentang meneladani kisah Rasulullah, yaitu tentang peristiwa Fathu Mekah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, dengan membaca doa tadi, semoga dalam pembelajaran kali ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan nantinya dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah dengan benar. Dan yang terakhir adalah menemukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah dengan tepat. Oke, baiklah. Kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum belajar dan dimulai, Bu Guru mau bertanya, pernahkah kalian mempunyai janji dengan teman? Aduh, pernah janji belum? Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman kalian ketika memiliki janji dengan teman? Iya, pasti banyak yang mengharapkan ya janji itu terpenuhi. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika perjanjian itu tidak dapat-tepati? Iya, ada yang biasa saja, mungkin ada yang merasa tidak percaya lagi dengan temannya. Oke, nah pertemuan kali ini kita akan membahas kejadian yang berkaitan dengan janji. Oke, kita mulai. Sebelum masuk ke materi Fathu Mekah, silakan anak-anak perhatikan gambar sebelah 2 ini ya. Gambar yang di sebelah kanan adalah kejadian Ka'bah sebelum Islam menguasai Ka'bah, karena saat itu Ka'bah dikuasai oleh kaum kafir sehingga di sekeliling Ka'bah didirikan patung-patung sebagai bahan untuk persembahan mereka. Nah, namun setelah Fathu Mekah ini dimenangkan oleh kaum muslimin atau disepakati oleh kaum kafir dan orang muslim, Ka'bah ini sudah dibersihkan dari patung yang mengelilingi Ka'bah ya. Dalamnya pun juga sudah dibersihkan dari patung-patung berhala. Nah, untuk mengetahui peristiwa Fathu Mekah lebih jelasnya, silahkan melihat video berikut ini. Nah, dari video yang sudah kalian lihat tadi, dapat kita lihat bahwa sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah itu yang pertama adalah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah atau tidak disetujuinya perjanjian Hudaybiyah oleh kaum kafir. Dan alasan yang kedua adalah penyerangan yang dilakukan oleh Bani Bakr atau orang kafir. Bani Bakr itu adalah orang kafir menyerang kepada Bani Khuza'ah yang sedang mengambil air di sumur itu ya. Oke, baiklah. Agar mengurangi ketegangan otot dan pikiran anak-anak semua, nah sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita melaksanakan senam dulu atau ice breaking. Oke, semangat. Mari kita gerakan badan. Jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Kita selalu
jongkok berdiri lagi. Setelah jongkok berdiri lagi. Setelah jongkok berdiri lagi. Kita selalu berani. Setelah kiri lalu ke. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terkait materi ini, silahkan kerjakan asesmen harian berikut secara individu dengan cara men-scan QR yang sudah tertera pada layar secara individu ya anak-anak. Silahkan dikerjakan. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa Fathu Mekah itu merupakan terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin atau pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Nah, sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah ini yang pertama adalah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah dan terjadinya penyerangan antara kaum Bani Bakar menyerang kaum Khuza'ah ya. Terus yang kedua, terjadinya peristiwa Fathu Mekah ini disebabkan karena kaum kafir yang menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah ini sudah tidak berlaku atau mereka melanggarnya karena dirasa tidak menguntungkan bagi kaum kafir. Nah, nilai perdamaian dari peristiwa Fathu Mekah ini yang dapat kita teladani yang pertama adalah jadilah orang pemaaf sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang memaafkan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Nilai perdamaian yang kedua adalah jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Dalam hal ini adalah bahwa Rasulullah memerintahkan agar selalu melindungi wanita dan anak-anak dalam penyerangan terhadap Mekah dan tidak membunuh lawan yang sudah tidak berdaya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemimpin perang yang lembut dan penuh dengan kasih sayang. Nilai perdamaian yang ketiga adalah jangan pernah mendendam. Apabila ada orang yang menghina kita, bersabarlah dan balaslah perlakuan tidak baik mereka dengan doa yang baik-baik saja. Nilai perdamaian yang terakhir adalah berani mencegah kemungkaran dan kebatilan. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat keras dalam melarang penyembah berhala dan dalam komandannya ketika Fathu Mekah beliau menyeru hancurkan berhala. Ya. Baiklah, sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.